Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Faiza Mafakor dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 31. Di sini saya akan melaksanakan ulangan harian 2 lesan PPKN bab wawasan Nusantara. Soal nomor 1, pengertian wawasan Nusantara. Artinya cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Soal nomor 2, tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, mewujudkan tujuan nasional. Yang kedua, mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Soal nomor 3, tujuan nasional. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Soal nomor 4, fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, sebagai konsep ketahanan nasional, artinya sebagai konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, sebagai wawasan pembangunan, artinya wawasan Nusantara mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Yang ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, artinya wawasan Nusantara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang keempat, sebagai wawasan kewilayahan, artinya wawasan Nusantara berfungsi sebagai pembatas negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Soal nomor 5, peranan wawasan Nusantara. Yang pertama, mewujudkan serta memelihara kesatuan dan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Yang keempat, menjalin hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian. Soal nomor 6, alasan Indonesia menerapkan wawasan Nusantara. Karena konsep wawasan Nusantara lahir sebagai respon atas kebutuhan untuk meningkatkan integrasi nasional. Yang ketujuh, Trigata. Yang dimaksud Trigata dalam wawasan Nusantara yaitu yang pertama, ketahanan secara geografis, yang kedua ketahanan sumber daya alam, yang ketiga ketahanan penduduk. Kedelapan, Pancagatra. Yang dimaksud Pancagatra dalam wawasan Nusantara yaitu yang pertama, ketahanan dalam aspek ideologi, yang kedua ketahanan dalam aspek politik, yang ketiga ketahanan dalam aspek ekonomi, yang keempat ketahanan dalam aspek sosial budaya, yang kelima ketahanan dalam aspek pertahanan dan keamanan. Soal nomor 9, alasan konsep wawasan Nusantara harus memperhatikan aspek Trigata dan Pancagatra. Karena ketahanan nasional Indonesia akan semakin kuat dan kokoh bila dilakukan upaya pembinaan serta pengembangan terhadap setiap aspek atau gatra secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Soal nomor 10, perwujudan wawasan Nusantara. Yang dimaksud dengan perwujudan wawasan Nusantara yaitu sebagai konsep untuk mempertahankan dan melestarikan bangsa dan negara, serta wawasan Nusantara harus diwujudkan dalam kehidupan nyata bangsa Indonesia. Soal nomor 11, bidang apa wawasan Nusantara harus diwujudkan? Yang pertama, perwujudan wawasan Nusantara dalam bidang politik. Yang kedua, perwujudan wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, perwujudan wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya. Yang keempat, perwujudan wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Soal nomor 12, penyebab pudarnya pemahaman wawasan Nusantara. Yang poin A, adanya faktor internal, yaitu yang pertama adanya egosentrisme, artinya paham yang dibangun dari semangat lokal tanpa memperhatikan kepentingan bersama demi kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua,
sikap etno-nasionalisme, artinya sikap yang menonjolkan etnis tertentu sebagai superioritas dalam seluruh etnis yang ada di Indonesia. Yang ketiga, adanya kesenjangan program pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang poin B, faktor eksternal. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Yang kedua, pengaruh dari konstelasi politik internasional. Misalnya, negara superpower berusaha mencari pengaruh dari negara berkembang untuk melaksanakan ideologi komunis atau liberal. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.